Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 228. Oke, harap berhati-hati. Yu Meixia berdiri di depan pintu dan hanya menutupnya setelah Dong Suebing menuruni tangga. Setelah meninggalkan tempat tinggal, Dong Suebing berjalan ke biro. Buik itu milik biro dan dia tidak bisa menggunakannya sebagai kendaraan pribadinya. Bahkan Qin Yong, yang peringkatnya lebih tinggi darinya di komite partai, tidak memiliki mobil pribadi. Itu sebabnya ketika Dong Suebing tidak berada di desa Huitian, dia tidak akan mengemudikan kendaraannya kembali. Setelah menyeberang jalan, ia melihat seorang pemuda sedang memperbaiki warung pinggir jalan. Pemuda itu sedang menjual lukisan cat minyak. Ada lukisan bunga matahari dan pemandangan. Melihat orang menjual potret adalah hal yang lumrah, namun lukisan cat minyak jarang terlihat. Dong Suebing berjalan mendekat dan melihat lukisan itu. Apakah ini lukisanmu? Berapa harga jual ini? Pria berambut panjang itu mengangguk. Ini adalah pemandangan di sekitar Kabupaten Yantai. Masing-masing 300 RMB. Beberapa penonton mendengarnya dan menggelengkan kepala. Anak muda, tidak ada yang mau mengeluarkan 300 RMB untuk lukisan ini. Itu terlalu mahal. Dong Suebing juga merasakan hal ini. Jika ini adalah potret, 300 RMB masih masuk akal. Ketika dia hendak pergi, sebuah mobil polisi berhenti. Dia menoleh, dan seorang petugas wanita cantik sedang mengemudikan kendaraan. Pintu penumpang belakang terbuka, dan Zhao Jingsong turun sambil tersenyum. Zhao Jingsong bertanya, "Kepala Dong, apakah Anda akan pergi ke biro? Mau tumpangan?" Dong Suebing tersenyum. "Terima kasih. Saya lebih suka berjalan kaki karena ini lebih sehat." "Haha, Ketua Dong, kamu sangat sehat." Dong Suebing tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhao Jingsong. Pertama, dia berasal dari faksi Huiguo, dan kedua, putranya telah melecehkan Yu Meixia dan putrinya. Terakhir, dia mendengar dari Qin Yong bahwa Zhao Jingsong adalah orang tua yang mesum. Rumor ini tampaknya benar karena sopirnya adalah seorang petugas wanita cantik. Rumor dia mengincar Hu Xilian, seorang wanita yang sudah menikah, seharusnya juga benar. Setelah berbasa-basi yang tidak berarti, Zhao Jingsong kembali ke kendaraannya. Dong Suebing hendak pergi, tetapi setelah beberapa langkah, dia menyadari mobil polisi belum bergerak. Dia berbalik dan melihat Zhao Jingsong berdiri di depan kios lukisan cat minyak di pinggir jalan. Dia sedang menatap lukisan hutan kecil dengan latar belakang matahari terbit. Dong Suebing bingung. Apa yang sedang terjadi? Selain wanita, Zhao Jingsong ini juga tertarik dengan seni. Dari mana kamu mendapatkan lukisan ini? Zhao Jingsong bertanya. Jawab pemuda itu. Saya melukis ini. 300 RMB untuk setiap lukisan. Zhao Jingsong menunjuk ke lukisan itu. Ini pemandangan daerah yang mana? Pegunungan Dasen di Kabupaten Yantai. Zhao Jingsong menjadi bersemangat. Lukisan ini didasarkan pada pemandangan asli atau itu adalah pemandangan di sana? Saya telah melukis ini kemarin pagi. Apa yang salah? Pemuda itu bingung. Zhao Jingsong menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan 300 RMB dari sakunya. Selesaikan lukisan ini. Saya menginginkannya. Dong Suebing, yang tidak jauh dari situ, terkejut. 300 RMB untuk lukisan cat minyak. Apakah dia gila? Ada lebih banyak lukisan indah di mall yang dijual seharga lebih dari 100 RMB. Mengapa Zhao Jingsong membeli lukisan ini dari seniman tak dikenal seharga 300 RMB? Dong Suebing merasa ada yang tidak beres dan berjalan kembali. Kepala stasiun Zhao, lukisan apa yang sudah kamu beli? Zhao Jingsong menggumamkan jawaban dan segera membawa lukisan itu kembali ke mobil polisi. Lukisan itu dibungkus dengan selembar kain, dan dia tampak takut orang lain melihat lukisan itu. Dong Suebing merasa Zhao Jingsong memperlakukan lukisan ini seperti harta karun dan secara naluriah tahu pasti ada yang salah dengannya. Meskipun dia tidak tahu apa rahasia di balik lukisan ini, dia tidak ingin melihat Zhao Jingsong mendapatkan lukisan ini. Saya harus mendapatkan lukisan ini di hadapannya. Setelah itu, saya bisa mengecek rahasia di balik lukisan ini secara perlahan. Kembali 3 menit. Waktu kembali ke 3 menit yang lalu. Ini adalah pemandangan di sekitar Kabupaten Yantai. Masing-masing 300 RMB. Anak muda,
Tidak ada yang mau mengeluarkan 300 RMB untuk lukisan ini. Itu terlalu mahal. Dong Suebing telah kembali ke masa ketika dia bertanya tentang harganya. Dia berbalik dan melihat mobil polisi Zhao Jingsong mendekat. Dia tidak ragu-ragu dan mengeluarkan 300 RMB. Saya ingin lukisan pemandangan ini. Bungkus itu untukku. Oh, tutupi dengan kain. Tiba-tiba terdengar suara seseorang menutup pintu mobil. Kepala Dong, dalam perjalanan ke biro. Mau tumpangan. Dong Suebing dengan cepat melangkah maju untuk menghalangi pandangan Zhao Jingsong. Terima kasih atas tawaranmu, tapi aku lebih suka berjalan kaki. Jalan kaki baik untuk kesehatan Anda. Zhao Jingsong melirik ke kios pinggir jalan di belakang Dong Suebing dan bertanya. Ketua Dong, Anda tertarik dengan lukisan cat minyak? Dong Suebing tersenyum. Tidak terlalu, saya hanya melihat-lihat. Pemuda itu telah membungkus lukisan itu. Ini lukisanmu, ada pengait di belakang, dan Anda bisa menggantungnya di dinding dengan paku. Dong Suebing mengambil lukisan itu dan mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Jingsong. Zhao Jingsong melihat Dong Suebing membeli lukisan cat minyak dari kios pinggir jalan dan merasa dia berpura-pura menjadi orang yang berbudaya. Bagaimana bisa ada lukisan indah di warung pinggir jalan? Biro Keamanan Umum Kabupaten. Kembali ke kantornya, Dong Suebing melepaskan kain dari lukisan itu dan mulai memeriksa lukisan itu. Namun, tidak ada yang istimewa dari itu. Mungkinkah Zhao Jingsong benar-benar menyukai lukisan cat minyak dan mengetahui bahwa ini adalah mahakarya dari seniman hebat? Namun pemuda itu mengatakan ini adalah lukisannya dan itu adalah pemandangan Kabupaten Yantai. Apakah pemuda itu berbohong atau ada sesuatu yang istimewa dalam lukisan itu yang belum ku ketahui? Dong Suebing melihat lukisan itu selama hampir 15 menit dan bingkainya telah rusak. Namun dia masih belum menemukan apapun. Tok, Dong Suebing mengesampingkan lukisan itu. Masuk, Kepala Dong. Liu Dahai masuk. Ada pertemuan di biro untuk semua kepala stasiun hari ini, dan dia ada di sini untuk melapor ke atasan langsungnya terlebih dahulu. Dia berkata kepada Dong Suebing tentang beberapa kasus sensitif yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Setelah menyelesaikan laporannya, dia hendak pergi. Dong Suebing menghentikannya. Liu tua, tunggu sebentar. Liu Dahai duduk dan tahu kepala Dong mempunyai beberapa tugas untuknya. Dong Suebing berhenti sejenak dan bertanya. Apakah kamu kenal dengan kepala stasiun Zhao Jingsong? Kepala Zhao menyukai lukisan cat minyak. Lukisan minyak. Liu Dahai menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin, tapi saya belum pernah melihatnya membeli atau mengoleksi lukisan cat minyak. Tapi dia tertarik pada bunga, tanaman, del. Beberapa tahun yang lalu, dia sering membawa anak-anaknya ke pegunungan di belakang desa Huitian untuk memetik sayuran liar. Dong Suebing mengerutkan kening. Flora. Liu Dahai mengangguk. Ketika kepala suku Zhao masih muda, dia bekerja di Institut Penelitian Botani Provinsi dan memiliki pengetahuan tentang tanaman. Lukisan cat minyak Institut Penelitian Botani Tumbuhan. Setelah Liu Dahai pergi, Dong Suebing memikirkan informasi dan petunjuk yang didapatnya. Tiba-tiba, dia menggebrak meja dan meletakkan lukisan itu di atas meja. Dia mengamati rumput, bunga, dan tanaman di lukisan itu. Ada beberapa rerumputan di tanah yang memiliki beberapa daun. Dong Suebing tidak tahu tentang tumbuhan dan tidak tahu tentang namanya. Tapi dia yakin pasti ada tanaman mahal di lukisan itu karena Zhao Jingsong. Bertanya kepada pemuda itu apakah lukisan ini berdasarkan pemandangan sebenarnya. Dia menginginkan lukisan ini dan mencari sendiri tanaman di pegunungan Dasen. Pastilah sesuatu yang luar biasa bagi Zhao Jingsong untuk ingin membeli lukisan itu. Dong Suebing menjadi cerah. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk Yu Meixia dan putrinya dan tidak punya banyak uang tersisa. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Saat istirahat makan siang, Dong Suebing melamar hari libur bersama Hu Xilian dan mengantar pulang Buik Biro. Tugasnya tetap mengawasi stasiun desa Huitian dan tidak masalah jika dia tidak tetap berada di kantornya di biro. Ketika Dong Suebing memasuki apartemennya, dia melihat Yu Meixia dan Yu Qianqian sedang makan siang. Yu Meixia panik saat melihat Dong Suebing. Kenapa kamu kembali? Aku Yu Meixia telah menyiapkan beberapa hidangan untuk makan siang. Saya masih belum makan siang. Bantu aku menyiapkan semangkuk nasi. Dong Suebing melepas mantelnya, dan Yu Meixia berlari untuk menggantungkannya di gantungan.
Dia juga membungkuk untuk meletakkan sandal di samping kaki Dong Suebing. Setelah itu, dia pergi ke dapur untuk mengambilkan semangkuk nasi untuknya. Dia terus menoleh ke belakang untuk melihat Dong Suebing seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Dong Suebing tertawa. "Kakak Yu, ada apa denganmu?" Yu kian-kian berbisik. "Ibuku takut aku lapar dan itulah sebabnya dia menyiapkan beberapa hidangan lagi." Dong Suebing berkata dia tidak akan kembali untuk makan siang dan Yu Meixia seharusnya tidak menyiapkan begitu banyak hidangan. Namun putrinya tidak pernah makan dengan layak selama beberapa bulan terakhir dan karena Dong Suebing tidak akan kembali untuk makan siang, dia menyiapkan beberapa hidangan daging. Tapi Dong Suebing tiba-tiba kembali, dan dia tertangkap basah. "Dong ketua Dong, aku tidak akan melakukan ini lagi." Tampilan asli bab ini dapat ditemukan di Nov Eurois 1N. Dong Suebing tidak bisa berkata-kata. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ini hanya beberapa hidangan, apa yang salah dengan itu?" Yu Meixia menunduk. "Aku memasak terlalu mewah untuk makan siang." Dong Suebing melambai padanya, memintanya untuk duduk. "Ini hanya masalah kecil. Juga, bagaimana ini bisa dianggap mewah? Saudari Yu, jika kamu hanya memasak sayuran untuk Yu Qianqian dan dirimu sendiri, aku akan memarahimu. Putri Anda sedang tumbuh besar dan perlu makan lebih banyak daging. Anda harus membeli ikan dan udang untuknya lain kali. Saat aku tidak ada, kamu juga harus menyiapkan makanan yang layak untuk Qianqian." Yu Meixia takut kepala Dong akan mengusir mereka dan merasa lega mengetahui dia tidak marah. "Terima kasih." Dong Suebing mengambilkan sepotong ayam untuk Yu Qianqian. "Makan lebih. Jika kamu ingin makan sesuatu, beritahu ibumu dan beritahu aku jika dia menolak membelikannya untukmu. Aku akan memarahinya." Yu Qianqian mengangguk dan merasa, "Kakak, ini sangat menyayanginya. Kakak Yu, duduk dan makan bersama." Dong Suebing menaruh makanan di mangkuk Yu Meixia. "Mengapa kalian tidak menyalakan TV?" Yu Meixia tersipu. Aku tidak tahu cara menyalakannya." Dong Suebing tidak menertawakannya karena dia tahu banyak penduduk desa miskin yang tidak mampu membeli TV. Selain itu, tombol on-off TV LCD-nya ada di belakang. Di sini, tombolnya ada di belakang. Anda bisa merasakannya dengan menggeser tangan Anda ke sisi kanan. Jika Anda ingin menggunakan remote untuk menyalakannya, Anda dapat menekan tombol merah. "Oh ya sudah, aku akan mengajarimu setelah makan siang." Setelah makan siang, Dong Suebing mengajari Yu Meixia cara menyalakan TV, AC, mesin cuci, del. Yu Meixia tidak terlalu pintar, tapi Yu Qianqian mempelajari semuanya dengan cepat. Dia bermain-main dengan peralatan rumah tangga dengan rasa ingin tahu, dan dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakan peralatan ini sebelumnya. "Apakah kamu akan kembali bekerja pada sore hari?" Yu Meixia bertanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.